Itulah yang terjadi dan banyak yang mengeluh di area ini. Kenapa kok uangnya tidak berkembang? Royal Q Champion, professional team for a money. Teman-teman, sering nggak ngalamin bahwasanya sekarang lagi kena floating, terus kemudian juga tidak ada tempat untuk kita belajar, dan kita juga merasa bahwasanya kayak aplikasi ini susah sih menghasilkan profit buat kita yang tiap hari kita dapatkan. Atau mungkin juga kita ada kesalahan setting dan sebagainya. Nah, saya akan merangkum ada 5 alasan penyebab kesalahan dan kegagalan di dalam trading di dunia cryptocurrency. Kita mulai dari yang pertama, yaitu terlalu menjanjikan hasil yang manis. Nah, waktu kita diajakin sama teman kita untuk masuk ke dalam dunia trading cryptocurrency, biasanya yang dikasih tahu itu selalu yang manis-manis. Ya, kita akan konsisten profit lah, terus kita ini gampang lah, bla bla bla, dan pada akhirnya semua bicara tentang yang manis dan manis gitu loh. Nah, sebenarnya apa yang dikatakan teman kita itu sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Tapi dia tidak mengajarkan kita. Letak kesalahannya ada di bagian itu. Ya, jadi ketika dia mengatakan sesuatu yang manis-manis, kita dengarnya sangat enak sekali, benar nggak? Nah, waktu kita dengarnya sangat enak sekali dan kita langsung tergiur untuk ikut. Akhirnya kita ikut untuk sesuatu yang kita nggak mengerti. Jadi kita hanya just follow aja. Jadi teman kita bilang, oh ya udah gampang kok, tinggal beli aja atau sewa aja aplikasinya, nanti bayar per tahun, lalu tinggal ikutin copy trade aja, dan ya udah nanti akan dapatin profit yang besar, yang banyak, tiap hari akan dapatin sebulan sampai dengan 50%, 70%, 80% dan sebagainya. Jadi teman seperti ini ketika dia mengajakin orang, dia tidak mengajarkan, dan dia hanya memberikan janji yang manis kepada teman-teman yang ikut, dan waktu ketemu dengan teman seperti ini, ya akhirnya kemakan janji manisnya. Nah, ini sangat tidak bagus sekali teman-teman. Kenapa? Karena di dalam trading di cryptocurrency, kita perlu belajar. Tidak bisa hanya sekedar mengatakan yang manis-manis saja atau mendapatkan janji manis saja dari orang-orang yang ngajakin kita untuk masuk di dalam trading cryptocurrency. Jadi kesalahan pertama dan penyebab kita gagal juga ya di dalam cryptocurrency itu adalah kita terlalu memberikan janji yang manis kepada orang yang mau kita ajakin. Padahal kita sendiri belum ngerti apa-apa. Tapi karena kita mendengar dari orang lain yang ngajakin gitu juga, maka kita melakukan pola yang sama. Artinya kita menjanjikan juga yang manis-manis kepada teman-teman kita yang mereka mau ikut. Nah, ini adalah kesalahan pertama. Jadi kita terlalu menjanjikan. Pada akhirnya teman-teman kita yang ikut seperti ini, atau mungkin kita yang jadi korbannya, akan merasa bahwasannya ini penipuan, atau ini tidak benar, ini kebohongan, ini scam, dan sebagainya. Jadi kalau kita memberikan janji yang terlalu manis, kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena pada saat teman-teman kita kecewa, ya mungkin belum sekarang, atau mungkin sudah sekarang. Nah, merekalah yang akan menjadi orang-orang yang akan berbicara keluar tentang aplikasinya tidak benar dan sebagainya. Mungkin trading di cryptocurrency itu juga tidak benar. Ya, itu akibat dari ketika ada upline atau seseorang yang terlalu memberikan janji yang manis kepada orang yang diajakinnya. Dan poin nomor 2 adalah aplikasi Royal Q atau sejenisnya disamaratakan dengan robot lainnya. Ya, ini juga sesuatu yang harus clear teman-teman dari awal. Ketika Anda menggunakan aplikasi robot, berarti kita bicara fully automatic, ya. Robot itu artinya kan full otomatis. Kita tidak perlu ngapa-ngapain, ya ada robot di dalam situ. Nah, itulah pengertian dari robot, ya. Berbeda dengan pengertian dari alat bantu. Alat bantu itu bukan yang secara otomatis, tapi semi otomatis, ya. Nah, kalau kita bicara yang fully otomatis, berarti teman-teman kan tidak perlu ngapa-ngapain sebenarnya. Belajar juga tidak perlu, gimana cara beli koin juga nggak perlu, pokoknya tahu beres, seperti itu. Nah, di luar sana ada begitu banyak robot yang jenis kategori seperti ini, dan itu bisa disebut dengan robot beneran. Ya, karena apa? Karena kita terimanya benar-benar otomatis. Kita tidak melakukan apapun. Kita hanya benar-benar pure menjadi investor pasif. Jadi kita tidak melakukan apapun sama sekali. Dan itulah robot yang benar-benar robot, benar-benar disebut sebagai bot, ya. Nah, tapi di aplikasi sejenis Royal Q atau sejenisnya, itu tidak bisa dibilang sebagai robot. Kenapa? Karena ini bukan otomatis. Memang betul dia membantu kita untuk membeli dan menjual secara otomatis. Tapi
kita harus setting semuanya. Jadi bahasanya adalah semi otomatis. Nah, saya mengatakan ini bukan robot. Kenapa? Saya lebih mengkategorikan sebagai aplikasi atau alat bantu. Ya, karena tradingnya kita lakukan sendiri. Cuma dengan adanya bantuan robot itu, maka proses buy dan sell-nya itu yang dilakukan secara otomatis. Tapi pemilihan koinnya, trading settingnya, terus kapan harus di-cut, kapan harus diambil momen dan sebagainya, itu semua keputusannya ada di kita, bukan di robotnya. That's why ini bukan disebut sebagai robot, ini disebut sebagai alat bantu. Nah, sama aja gini deh, ketika misalnya teman-teman itu lagi membuat sebuah perhitungan, dan ketika menghitung secara manual kan agak capek. Nah, diperlukanlah kalkulator. Jadi kalkulator itu adalah alat bantu untuk menghitung. Tapi kalkulator itu bukan robot, teman-teman. Ya, kenapa? Karena angkanya bisa keluar kalau kita yang ketik. Jadi ini juga semi otomatis, sama halnya dengan aplikasi RoyalQ dan sejenisnya. Mereka ini adalah alat bantu di dalam melakukan trading di dunia cryptocurrency. Jadi aplikasi seperti RoyalQ dan sejenisnya ini tidak bisa disamakan dengan robot trading yang pada umumnya yang ada di luar sana. Jadi ketika teman-teman diajakin dan dijanji maniskan bahwasannya tinggal terima beres saja, maka Anda harus hati-hati dengan kalimat atau kata-kata yang seperti itu. Bisa saja Anda kejebak dengan janji manis orangnya. Bukan dari aplikasinya, tapi janji manis dari orang yang ngajakin Anda. Nah, jadi aplikasinya ini bisa memberikan profit yang besar atau kecil, itu sangat tergantung dari si pemakainya. Kalau pemakainya sangat ngerti trading, ngerti mana position yang bagus dan sebagainya, koin mana yang lagi uptrend dan sebagainya, maka aplikasi ini akan menghasilkan profit yang sangat-sangat maksimal. Tapi kalau si pemakainya tidak ngerti, maka yang terjadi adalah aplikasinya jadi tidak maksimal. Nah, itulah yang terjadi dan banyak yang mengeluh di area ini. Kenapa kok uangnya tidak berkembang? Kenapa banyak kesedot di dalam koin? Lalu kenapa profitnya kecil sekali? Cuma 0, sekian, 0, sekian dan sebagainya. Karena pada dasarnya tidak mengerti dan tidak diajarkan. Nah, ini adalah kesalahan yang nomor 2, yaitu menyamaratakan antara aplikasi RoyalQ dan sejenisnya dengan aplikasi robot yang benar-benar robot. Jadi itu adalah poin nomor 2, kenapa alasan kenapa kita bisa salah dan kita bisa gagal dalam dunia trading. Nah, kita masuk ke poin nomor 3, yaitu terlalu fokus pada sistem affiliate atau MLM dan tidak mengajarkan tentang dasar tradingnya. Nah, ini juga salah satu poin yang menurut saya sangat penting ya, buat siapapun teman-teman di sana, di luar sana, yang sedang menjual aplikasi ini, aplikasi robot RoyalQ dan sejenisnya, ke teman-teman yang lainnya. Jangan terlalu fokus sama affiliate-nya. Affiliate-nya, yes, it make money for you. Tapi tolong perhatikan ketika Anda menjual ke orang lain. Karena orang lain ini ketika mereka membeli aplikasinya, mereka harus mengerti aplikasi ini. Jadi jangan Anda hanya mengajakin mereka, terus mensuruh mereka beli, Anda dapat komisinya, lalu Anda tinggalkan. Atau misalkan Anda hanya menyuruh dia, silakan ikut Zoom, kemudian silakanlah belajar sama yang sudah-sudah, terus Anda kasih begitu banyak video jajal-jajal ke dia. Nah, ini bukanlah konsep leadership yang bagus. Artinya Anda hanya mementingkan affiliate atau MLM-nya. Nah, affiliate atau MLM itu hanya sebagai jalan keluar ketika Anda tidak punya modal trading yang besar. Tapi bukan berarti Anda tidak melakukan namanya pembelajaran tentang tradingnya. Anda tetap harus belajar tentang tradingnya, baru kemudian Anda menjual aplikasinya. Jadi Anda ngerti apa yang Anda jual, dan orang yang beli itu ngerti apa yang mereka beli. Sehingga di sini tidak ada kekecewaan yang muncul. Nah, cuma sayang, yang terjadi kebanyakan adalah, kebanyakan orang melakukan bisnis atau misalkan menjalankan aplikasinya, itu terlalu fokus dengan affiliate-nya, terlalu fokus dengan MLM-nya. Yang dikatakan selalu MLM-nya. Jadi penghasilan, potensi, MLM, dan sebagainya. Nah, ini bukan salah, tapi ini akan membawa ke fondasi yang tidak begitu kokoh, teman-teman. Kenapa? Coba Anda bayangkan begini deh. Ya, misalkan di tahun pertama ini, Anda begitu banyak merekrut orang, dan mereka membeli banyak bot RoyalQ. Ya, lalu karena tidak didasari dengan pembelajaran tentang
trading, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang membeli robot-robot itu jadi tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, apa yang terjadi? Mereka akan kecewa. Ketika mereka kecewa, nah, info-info negatif dari mereka akan keluar. Mereka akan mengatakan bahwasanya enggak lah, ini aplikasi penipu ternyata. Ini aplikasi tidak menghasilkan uang ternyata. Ini aplikasi membuat saya rugi dan sebagainya. Jadi jangan pernah lagi ikut dengan aplikasi yang seperti ini dan sebagainya. Padahal letak kesalahannya bukan di aplikasinya. Ya, letak kesalahannya ada di orang yang tidak mengajarkan. Dan orangnya ketika dia sudah mendapatkan banyak affiliate income yang didapati, yang digembor-gemborkan juga adalah bagian itu. Sehingga trading itu jadi nomor 2, padahal produknya adalah trading. Sehingga yang selalu digembor-gemborkan adalah penghasilan dia ketika dia melakukan affiliate atau MLM-nya. Penghasilan saya ketika saya jalani ini selama berapa bulan itu sekian duit dan sebagainya. Nah, teman-teman, kalau misalkan fondasinya adalah model seperti itu, percayalah, di tahun kedua, orang-orang yang mengikuti model begini, itu satu persatu akan lepas, satu persatu akan rontok. Karena apa? Karena mereka sebenarnya tidak mendapatkan manfaat dari aplikasinya. Jadi, produk yang mereka beli, yaitu aplikasi untuk membantu trading itu tidak didapatkan manfaatnya. Nah, contohnya gini deh, kita beli handphone. Apa sih manfaat dari handphone? Ya, supaya kita bisa berkomunikasi. Ini poinnya dari handphone ini. Manfaat utama dari handphone itu adalah melakukan komunikasi. Tapi kalau kita beli handphonenya dan handphonenya nggak bisa dipakai untuk komunikasi, artinya kalau misalnya, oke lah mungkin bisa teleponan tapi putus-putus terus, ya, atau mungkin handphonenya suaranya kekecilan dan sebagainya. Berarti kan kita menganggap handphonenya handphone jelek, ya. Jadi kita tidak dapat manfaatnya. Di situ kita merasa kecewa. Kebayang dong, misalkan ada banyak orang yang Anda tawarin atau leader-leader lain tawarin yang menggunakan hanya konsep affiliate-nya atau MLM-nya. Yang terjadi adalah banyak member itu akan merasa kecewa karena mereka tidak mendapatkan manfaat dari aplikasi yang mereka beli itu atau yang mereka sewa itu. Nah, akibatnya di tahun kedua, mereka tidak akan perpanjang sama sekali. Nah, kalau mereka tidak perpanjang, maka income affiliate-nya dari si leader ini udah pasti akan turun. Dan itu membuat si leadernya jadi tidak semangat. Pada akhirnya pindah lagi ke MLM yang baru. Dan konsep ini terus berputar dari sejak MLM yang lama sampai dengan sekarang. Jadi konsep si leader itu adalah berpindah-pindah. Dan Anda boleh cek deh, semua orang yang sudah menjadi leader di satu MLM, sebelumnya pasti dari MLM yang lain. Karena apa? Ya karena again fokusnya terlalu pada affiliate atau MLM-nya. Nah, di Royal Q atau aplikasi sejenisnya, yang seharusnya ditonjolkan itu adalah tradingnya. Karena tradingnya lah yang make money. Alat bantunya adalah aplikasinya. Nah, aplikasi inilah yang harus kita ajarkan ke orang supaya mereka mengerti cara pakainya. Nah, ketika mereka mengerti cara pakainya, mereka mendapatkan manfaat dari aplikasinya. Sehingga nggak perlu kita suruh pun di tahun kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya, mereka akan perpanjang dengan sendirinya. Kenapa? Ya karena aplikasinya berguna. Contoh misalnya gini deh, teman-teman di sini mungkin pernah berlangganan yang ya bioskop online lah ya, tahu lah mungkin yang N lah, D lah, dan sebagainya. Nah, ketika Anda berlangganan itu, ketika Anda pakai dan Anda rasa, wah kayaknya tiap hari saya bisa nonton film apa aja dan sebagainya, itu bulan kedua, Anda tidak pernah disuruh tuh sama Netflix untuk perpanjang, tapi Anda perpanjang dengan sendirinya. Ya kan? Kenapa? Karena memang bermanfaat. Ketika merasakan bermanfaat, ya kita akan perpanjang dengan sendirinya, tidak perlu disuruh. Tapi beda kalau misalkan kita terlalu fokus dengan affiliate atau MLM-nya. Kalau kita fokus dengan affiliate MLM tanpa kita menjelaskan manfaat atau mengajarkan manfaat dari aplikasinya, maka yang terjadi adalah orang-orang akan kecewa dengan aplikasinya. Dan di situ mereka akan menilai negatif aplikasinya. Nah, kalau sudah seperti itu, salah siapa coba? Ya, oke, kita masuk ke yang keempat. Terlalu menjelekkan manual trading. Ini juga sesuatu yang menurut saya tuh kurang baik sebenarnya. Ketika Anda mendapatkan sesuatu yang bagus, terus Anda menjelekkan yang lama. Ya, manual trading itu punya punya profit maksimal sendirinya. Ya, saya ambil contoh ya. Kalau kita pakai aplikasi untuk trading, aplikasi alat bantu untuk trading, biasanya dimulai dari yang namanya first buy.
Ya, first buy itu artinya kita cadangkan sekian banyak dari modal sekian banyak. Kita cadangkan seperti itu. Lalu harga naik. Waktu harga naik, profit kita ya first buy itu. Tapi beda lagi ceritanya kalau kita menggunakan manual trading. Manual trading itu adalah konsep trading yang kita dapatkan momen. Ketika ada momen yang bagus yang kita bisa masuk, kita bahkan bisa mendapatkan income karena pertama kali masuk nilai kita sudah besar. Contoh misalkan Anda masukin langsung $100. Nah, begitu dia naik 500%, Anda akan dapatin $500 dalam waktu yang sangat singkat. Nah, ini adalah konsep manual trading. Jadi tidak bisa dikatakan bahwasanya manual trading itu sulit, manual trading itu ribet dan sebagainya. Memang betul, tapi ada momen yang tidak bisa dilakukan oleh si robot ini. Jadi kita perlu melakukan manual trading. That's why di kelas trading yang kita bikin, trust training ya, training untuk trading yang kita bikin, kita bahkan mengajarkan manual. Artinya apa? Ada dua jenis yang kita ajarkan. Pertama adalah tradingnya. Trading itu bicara short term. Nah, yang kedua adalah investing. Investing itu berbicara long term. Berarti ada momen-momen tertentu yang teman-teman itu nanti akan belajar untuk investasi di dalam koinnya. Ya, dan itu untuk holding jangka panjang. Karena sebenarnya gini, kripto sendiri itu punya 4 cara untuk make money. Tidak melulu harus tentang trading. Ya, ada mining, ada staking, ada holding, dan terakhir trading. Ada 4 jenis sebenarnya. Tapi oke lah, mining mungkin kita tidak terlalu ke sana. Dan staking juga, ya kalau teman-teman mau belajar juga boleh, karena konsepnya mirip deposito sebenarnya. Jadi, kripto Anda atau aset kripto Anda kunci sekian lama dan Anda akan dapat bunganya. Nah, itu konsep trading, itu konsep staking. Nah, kalau holding ini adalah untuk investasi. Jadi, Anda membeli sebuah aset kripto untuk jangka panjang, long term, lalu Anda menjualnya nanti. Bukan dalam waktu yang dekat. Nah, kalau Anda mulai dengan trading, oke, Anda pakailah aplikasi untuk bantu Anda. Ya, tapi ingat, kadang-kadang ada momen-momen yang bagus yang harus Anda lakukan secara manual. Jadi tidak bisa dibilang manual itu jelek dan sebagainya. Ya, aplikasi itu punya keunggulannya sendiri ketika dia membantu kita trading. Namun, manual juga punya keunggulannya. That's why kita mengajarkan kepada teman-teman semua hal tentang kripto. Mulai dari fundamentalnya, analitikalnya, marketnya, kita ajarkan semuanya supaya teman-teman ngerti bagaimana caranya kita mengetahui dari koin ini punya future yang bagus atau tidak. Terus kapan kita harus long term, kapan kita harus short term. Nah, waktu kita menggunakan aplikasi itu, kita juga perlu belajar itu teman-teman. Jadi nggak bisa main serta-merta terima beres begitu aja. Ya oke lah, kalau misalkan kita tidak mau belajar itu juga nggak apa-apa. Memang kita bisa ambil dari copy trade, tapi juga hasilnya tidak akan maksimal. Nah, kalau hasilnya tidak maksimal, artinya manfaat produknya tidak didapatkan maksimal. Ya, kita berharap sih tidak ada yang kecewa dengan seperti itu. Tapi kalau Anda belajar dengan baik, Anda ngerti semuanya, ya maka Anda akan dapatin maksimal. Betul nggak? Ketika Anda dapat maksimal, maka profitnya juga pasti maksimal. Dan Anda ngerti gitu loh, ngerti banget bagaimana caranya trading, investing di dunia cryptocurrency. Kalau Anda ngerti seperti itu, Anda bisa lakukan dengan sendiri nanti, tanpa perlu ada upline lagi. Karena apa? Karena Anda ngerti. Tapi kalau Anda tidak ngerti, Anda akan selalu ke upline-nya. Ya, kalau upline-nya 24 jam ready untuk Anda. Tapi bahasa upline kan selalu begini, saya kan punya begitu banyak member yang lain yang harus saya perhatikan. Jadi nggak cuma Anda. Oke, awalnya jadi manis ya. Tapi pada akhirnya bagaimana? Ya, pada akhirnya begitu, teman-teman. Ya. Jadi, poin nomor 4 ini adalah jangan terlalu tidak menjelekkan manual trading. Ya, jangan terlalu menjelekkan manual trading. Manual trading punya porsinya untuk make profit. Kemudian kalau kita pakai aplikasi juga punya punya standarnya untuk make profit. Karena dengan ada aplikasi ini kan sekali lagi alat bantu ya. Kalau kita pakai manual, oke, kita harus selalu memantau dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak punya waktu, kita bisa menggunakan alat bantu ini untuk bantu kita memantau dan melakukan buy and sell secara otomatis. Ya, namanya juga alat bantu, jadi fungsinya adalah membantu kita. Ya, oke, lalu kita masuk ke poin yang nomor 5 yang terakhir, yaitu tidak membangun komunitas trading. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa kita bisa gagal dalam dunia trading, yaitu kita tidak membangun komunitas.
Padahal komunitas itu penting sekali teman-teman. Dalam dunia apapun, kita harus punya community. Community itu akan membuka banyak hal untuk kita. Ya, bisnis saja kalau misalnya kita punya relasi, komunitas, kita justru akan dikenalkan dengan orang lain. Akan dibukain kesempatan. Kalau ada bisnis yang bagus itu mungkin akan dibicarakan dan sebagainya. Jadi kita akan dapatin momen-momennya. Nah, trading juga sama. Trading itu juga butuh namanya community. Kalau tidak punya komunitas, akhirnya Anda akan sendirian untuk menganalisa semuanya. Tapi ketika Anda punya komunitas, beda lagi ceritanya. Mungkin si A akan analisa koin A, si B akan analisa koin B, si C akan analisa koin C. Jadi kalau ada info-info, si A akan infoin koin A, si B akan infoin koin B, si C akan infoin koin C. Nah, kita akan dapatin banyak info, banyak insight, dan kita bisa memutuskan untuk membeli koin ABC itu dari teman-teman yang melakukan analisa itu. Nah, inilah pentingnya community di dalam trading. Kalau kita punya komunitas, kita bahkan bisa saling belajar bersama dan membaca market. Nah, PR dalam dunia cryptocurrency ini adalah kita harus mengerti tentang fundamental koin yang akan kita beli. Ya, yang kedua adalah kita juga harus mengerti tentang analitikalnya. Analytical ya baca chartnya, naik turun dan sebagainya. Nah, kalau kita dapatin momen-momen itu, maka kita bisa ambil profit dengan sangat baik gitu. Nah, contoh lagi yang untuk lainnya adalah untuk marketnya. Kita juga harus pelajari marketnya. Jadi dengan adanya komunitas ini akan saling terus-menerus memberikan support satu sama yang lainnya. Jadi kita nggak sendirian dalam menganalisa semua hal itu. Karena kalau sendirian, kita juga capek juga sebenarnya. Tidak ada orang yang hebat untuk menganalisa semua hal ini. Apalagi koin itu ada begitu banyak. Ya di Binance mungkin tidak listing sampai 10 ribuan ya. Tapi tetap aja, lebih dari 10 aja kita udah pusing gitu. Makanya dengan adanya komunitas, itu akan membantu kita untuk saling memberikan insight tentang berita yang terbarukan. Terus kemudian koin yang lagi naik. Terus yang lain lagi misalkan, oh marketnya lagi begini, fundamentalnya begini, ada project apa yang dikerjakan sama koin-koin ini. Jadi kita bisa mengerti dan kita bisa saling memberikan masukan di dalam community. Nah itulah pentingnya dari komunitas ini. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, itu bisa diupdate di dalam komunitas. Nah, kalau misalkan Anda punya komunitas, tentu saja Anda akan mendapatkan update terbaru dari cryptocurrency yang Anda ikutin atau Anda trading atau investasikan. So teman-teman, jadi komunitas itu sangat penting. Dan inilah 5 hal lah yang menjadi penyebab kesalahan dan kegagalan dalam dunia trading. Saya berharap dengan adanya video ini, maka teman-teman yang sedang melihat podcast ini, ya itu bisa menghindari 5 hal ini. Ya, pertama tentu saja kita harus, ya kita mulai pertama ya, jadi jangan terlalu menjanjikan hasil yang manis. Ya, yang kedua adalah kita tidak boleh menyamakan aplikasi Royal Q dan sejenisnya dengan robot trading yang fully otomatis, totally different. Ya, lalu yang ketiga adalah kita jangan terlalu fokus dengan sistem affiliate atau MLM-nya dan jangan sampai nggak ngajarin orang-orang tentang dasar-dasar untuk tradingnya, karena itu bisa berakibat fatal di mana Anda tidak bisa membentuk fondasi yang kokoh di sana. Ya, lalu ketika Anda juga sudah menguasai aplikasi tradingnya, jangan menjelekkan manual trading, karena manual trading itu punya momen-momen tertentu untuk menghasilkan profit yang jauh lebih besar daripada menggunakan aplikasi trading. Ya, lalu yang terakhir itu adalah Anda harus punya community. Without community, you work alone gitu loh. Anda bekerja sendirian, Anda analisa sendiri dan sebagainya, dan itu sangat capek teman-teman. Jadi kalau punya komunitas, Anda akan bisa melakukan analisa dan saling support di dalam situ. Ya, akan lebih baik kita profit secara bareng-bareng daripada profit sendirian. Benar ya? Dan I hope this video bisa memberikan something untuk teman-teman dari 5 hal yang menjadi penyebab kegagalan dalam trading di dunia kripto. Dan nanti kita akan ketemu lagi di podcast yang berikutnya. Sampai jumpa. Royal Q Champion, professional team for a money.